Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para mahasiswa mata kuliah Etika Bisnis. Hari ini kita akan memasuki materi yang ke-6, di mana saya akan membawakan materi terkait korespondensi bisnis. Korespondensi dalam bisnis terbagi atas pengertian korespondensi, peranan korespondensi, para pihak yang terkait dalam korespondensi, dan fungsi surat. Pengertian korespondensi. Korespondensi berarti hubungan yang terjadi antara pihak yang terkait. Biasanya bersifat resmi dan dilakukan dengan surat menyurat. Lalu, korespondensi juga di sini bisa diartikan sebagai surat menyurat. Surat, pengertian dari korespondensi juga, surat merupakan salah satu media pada saluran komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi. Informasi melalui surat bisa berupa pemberitahuan, keterangan, pernyataan, perintah, permintaan, dan atau laporan. Dan informasi bisa ditulis atau diketik pada secari kertas secara konvensional. Namun pada saat ini sudah digunakan secara elektronik, yaitu melalui email. Banyak yang melakukan. Lalu peranan dari korespondensi, yaitu yang pertama menciptakan surat yang baik, jelas dan tepat. Dalam penulisan berbagai surat, susunan kalimat harus lengkap, tidak berbelit-belit, dan tata bahasa harus diatur. Lalu yang kedua dalam menciptakan kerjasama yang baik, di mana perusahaan perlu menjaga komunikasi dengan baik agar bisa bekerja sama dengan pihak lainnya. Yang ketiga, menyebarkan kegiatan. Dalam korespondensi memegang peranan dalam penting, menyebarkan kegiatan perusahaan, baik kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan. Yang keempat, menyebarkan kegiatan. Korespondensi memegang peranan penting dalam menyebarkan kegiatan perusahaan, baik kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan. Nah, para pihak korespondensi siapa saja? Koresponden yang pertama, yaitu orang atau pihak yang berkirim surat dan atau yang menandatangani surat. Yang kedua adalah redaktur, yaitu orang yang menyusun naskah surat. Yang ketiga adalah sekretaris, yaitu orang yang membantu pemimpin dalam kegiatan korespondensi. Yang keempat adalah jurutik, yaitu orang yang membantu memproduksi surat. Yang kelima adalah register, yaitu orang yang melakukan aktivitas tata usaha atau administrasi surat menyurat. Dan yang keenam adalah kurir, yaitu orang atau pihak yang menyampaikan surat kepada penerima. Fungsi surat. Fungsi surat adalah yang pertama sebagai tanda bukti tertulis yang otentik. Contohnya, surat perjanjian, surat nikah, akte kelahiran, surat wasiat, dan lain-lain. Lalu sebagai alat pengingat apabila sewaktu-waktu diperlukan, berupa dokumen atau arsip misalnya. Lalu surat juga berfungsi sebagai dokumen historis atau dokumen bersejarah. Juga berfungsi sebagai tanda bukti tertulis yang otentik. Contohnya tadi sudah disebutkan di atas. Lalu di sini juga sebagai alat pengikat apabila sewaktu-waktu diperlukan, sudah juga. Jadi di sini ada 3 fungsi daripada surat, yaitu sebagai tanda bukti tertulis secara otentik, sebagai alat pengingat, dan sebagai dokumen historis. Lalu untuk pedoman kerja, yang keempat sebagai pedoman kerja juga, bahwa misalnya contoh surat perintah, contoh surat kuasa, lalu contoh surat keputusan. Lalu fungsi surat juga sebagai jaminan keamanan. Contohnya surat keterangan jalan akan memberikan jaminan keamanan kepada seseorang dalam suatu perjalanan. Juga surat berfungsi sebagai utusan atau duta organisasi. Surat yang berfungsi sebagai duta organisasi yang mampu
mencerminkan citra dan kondisi internal organisasi yang bersangkutan. Ini jadi yang ke-6, tadi 3 tambah 3. Yang ke-7, sebagai dasar penilaian dan keputusan, contohnya surat rekomendasi. Lalu yang ke-8, sebagai barometer kegiatan organisasi. Ini merupakan intensitas kegiatan organisasi yang dapat diukur dari frekuensi surat menyurat. Lalu yang ke-9 adalah sebagai sarana dalam meningkatkan kerjasama dengan pihak lainnya. Nah, penggolongan surat. Menurut isi dan pengirimannya, dalam hal ini adalah surat resmi dinas pemerintah, atau surat niaga, atau juga bisa surat bisnis, bisa juga surat pribadi. Lalu menurut maksud dan tujuannya, misalnya di sini adalah surat pemberitahuan, surat keputusan, surat perintah, surat edaran, surat peringatan, surat panggilan, surat perjanjian, surat penawaran, surat pesanan, masih banyak surat yang lainnya berdasarkan maksud dan tujuannya. Lalu menurut wujud bentuknya, misalnya surat bersampul, memo atau nota atau faksimil dan lain-lain. Berdasarkan jaminan keamanan, ini surat rahasia, surat biasa, terbagi atas surat rahasia dan biasa. Lalu berdasarkan urgensinya, terbagi atas surat kilat dan surat biasa. Ya, ada juga menurut alirannya, yaitu surat keluar dan surat masuk. Lalu menurut kegunaannya, terbagi atas surat konsep, surat asli, surat tembusan, surat salinan, dan menurut nilai isinya terbagi atas surat rutin. Nah, bagian-bagian dari surat. Jadi surat itu terbagi-bagi atasnya sampai hingga ke bawah. Yang pertama adalah kepala surat atau kop surat, adanya di atas. Lalu tanggal pembuatan surat. Lalu ada nomor surat. Di sini ada lampiran dan perihal. Lalu ada nama dan alamat yang dituju di dalam surat nih. Lalu adanya salam pembuka. Lalu adanya isi surat. Adanya salam penutup, tanda tangan dan nama jelas, serta jabatan. Baru di bawahnya yang paling akhir adalah tembusan. Nah, bagian surat. Di sini tadi isi surat, salam penutup, tanda tangan, bagian surat, nama jelas, jabatan, dan tembusan. Jangan lupa. Lalu di sini ada pengelompokan surat. Nah, secara umum, surat dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok, yaitu pengelompokan surat menurut wujudnya, lalu menurut pemakaiannya, berdasarkan juga banyaknya sasaran yang dituju, isi dan maksudnya, lalu berdasarkan sifatnya, dan menurut urgensi penyelesaiannya. Nah, kalau pengelompokan surat secara lebih rinci ini saya sampaikan pada slide berikutnya, yaitu surat menurut wujudnya. Di sini terbagi atas menurut wujudnya surat tertutup atau bersampul. Lalu ada surat, ada kartu pos, ada warta pos yang ketiga, yang keempat ada memorandum dan nota, lalu ada telegram dan ada surat tanda bukti. Nah, surat menurut wujudnya ini yang pertama tadi sudah disampaikan. Surat yang pertama adalah surat bersampul, ya, surat bersampul atau surat tertutup adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang yang terdiri atas kertas surat dan sampul atau amplop dengan berbagai ukuran. Nah, surat bersampul ini dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan isi pesan dalam surat tersebut, sehingga tidak diketahui oleh orang yang tidak berhak menerimanya. Lalu kartu pos. Nah, kartu pos adalah bentuk surat terbuka yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan singkat, pendek, dan praktis yang berbentuk kartu kecil dengan ukuran 10 cm x 15 cm yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia. Oleh karena itu, kartu pos berukuran kecil harus diusahakan agar pesan-pesan yang penting-penting saja yang disampaikan. Jadi ini di zaman saya dulu itu kartu pos ngetop banget dengan gambarnya tuh macam-macam, sangat menarik. Kalau sekarang ya menjadi sebuah koleksi gitu kan kalau saya. Tapi pada saat saya dulu zaman dan mulai SD sampai SMP itu masih pakai kartu pos yang namanya kartu pos, ya. Lalu di sini ada warkat pos. Nah,
Worker post adalah surat yang wujudnya berupa gabungan kertas surat dan amplop. Nah, kertas worker post dibuat sedemikian rupa sehingga apabila kertas tersebut dilipat akan membentuk amplop. Nah, sebagaimana diketahui, amplop tersebut sekaligus berfungsi sebagai lembaran isi surat. Hal inilah yang membedakan worker post dengan surat bersampul, di mana dalam worker post bagian dalam amplop tersebut dapat berfungsi sebagai lembaran isi surat. Sedangkan dalam surat bersampul, amplop yang ada tersebut terpisah dan tidak dapat digunakan sebagai lembaran isi surat. Yang keempat adalah telegram. Nah, telegram ini disebut juga sebagai surat kawat. Istilah telegram berasal dari kata tele yang berarti jauh, sedangkan gram berarti tanda yang tercetak. Jadi, telegram adalah berita yang tercetak dan disampaikan dari jarak jauh. Ciri berita telegram adalah singkat. Biaya pengirimannya dihitung menurut banyak sedikitnya kata yang diketikkan. Menurut jenisnya, telegram dapat dibedakan menjadi dua, yaitu telegram dinas pemerintah. Formulirnya biasanya berwarna biru muda, hijau muda, atau kuning muda. Dan telegram swasta, biasanya formulirnya berwarna putih. Lalu ada yang kelima adalah memorandum dan nota. Memorandum atau sering disebut memo adalah surat yang digunakan oleh pimpinan untuk menyampaikan suatu pesan-pesan singkat yang berupa pemberitahuan, permintaan, atau hal-hal lain dalam suatu organisasi. Sedangkan nota adalah suatu pesan singkat yang dibuat oleh pimpinan suatu lembaga atau organisasi untuk meminta data atau informasi penting di dalam organisasi. Komponen penting dalam sebuah memo mencakup kepada siapa memo tersebut ditujukan, dari siapa, tentang hal apa, dan tanggal pembuatan penulisan memo. Umumnya, penyampaian memo dan nota berasal dari pimpinan kepada pimpinan yang lainnya atau sederajat, atau dari pimpinan kepada pegawai atau karyawannya. Di dalam prakteknya, relatif jarang penggunaan memo dan nota dari karyawan kepada pimpinan dalam suatu organisasi bisnis. Nah, yang keenam adalah surat tanda bukti. Surat tanda bukti adalah surat yang memiliki fungsi sebagai tanda bukti pengakuan sah atas suatu pembayaran tertentu antara satu pihak kepada pihak lain. Contoh surat tanda bukti yang sering dijumpai dalam praktek antara lain adalah faktur, lalu kwitansi, dan tanda terima. Lalu di sini juga ada pengelompokan surat menurut banyaknya atau jumlah sasaran yang dituju. Menurut banyaknya atau jumlah sasaran pembaca yang dituju, surat dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu surat biasa, surat edaran, surat pengumuman. Masing-masing jenis surat tersebut dapat dijelaskan secara rinci berikut ini, yaitu surat biasa, surat edaran, maupun surat pengumuman. Nah, demikian hal-hal terkait korespondensi yang sudah saya sampaikan. Ini merupakan tambahan untuk kalian semua. Saya berharap kalian tetap sehat dan bisa mengikuti perkuliahan tatap muka pada sesi berikutnya. Dan kalian juga dapat mendengarkan melalui audio visual ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.